Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sar'an MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sampai saat ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, dan semoga kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nazmi Salpia Jahra selaku moderator. Adapun anggota kelompok kami, kelompok 2 yaitu yang pertama ada Muhammad Irgi, yang kedua ada Muhammad Ilyas, yang ketiga ada Muhammad Ramdan, yang keempat ada Muhammad Tegar, yang kelima ada Nanda Fuziani, yang keenam ada saya sendiri Nazmi Salpia Jahra, yang ketujuh ada Nur Ahmad Fadil, yang kedelapan ada Nur Hafizatul, dan yang terakhir ada Nur Hasanah. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai hadis pada masa sahabat Nabi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan dengan pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq yang akan disampaikan oleh Muhammad Irgi dan Muhammad Ilyas. Kepadanya saya persilahkan. Bismillah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyajikan materi tentang sejarah perkembangan hadis pada periode sahabat. Sebelum membahas sejarahnya, mari kita ketahui dulu apa itu arti dari sahabat. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 11 Hijriah, yakni 632 Masehi, tampuk kepemimpinan Islam kemudian berpindah alih kepada generasi penerusnya, yaitu sahabat. Dalam mendeskripsikan pengertian sahabat, para ulama menawarkan beberapa definisi. Menurut ahli hadis, sahabat adalah orang yang pernah bergaul, melihat Nabi, atau meninggal dalam keadaan beragama Islam. Jadi pernah bertemu, mempelajari, dan dalam keadaan agama Islam. Berdasarkan definisi di atas, jika dikategorikan beberapa poin yang penting ditekankan para ulama sebagai kriteria penyebutan sahabat, yaitu harus memeluk agama Islam, mati dalam keadaan Islam, dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada beberapa cara mengetahui sahabat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud At-Tohan yang terdapat dalam kitabnya di Taisir Mustalahul Hadis, yaitu yang pertama berdasarkan riwayat yang mutawatir, yang kedua berdasarkan riwayat yang masyhur, yang ketiga berdasarkan khabar dari para sahabat, empat berdasarkan khabar dari para tabi'in yang terkenal, lima berdasarkan atas pengakuan sendiri. Berdasarkan riwayat yang mutawatir, mutawatir itu maksudnya secara bersambung. Riwayat yang masyhur ini riwayat yang lumayan terkenal. Kemudian khobar itu berita dari sahabat. Jadi sahabat memberikan informasi kepada sahabat yang lainnya. Begitu seterusnya. Kemudian akhir masa tabi'in terjadi dengan wafatnya sahabat Abu Al-Tufail Amir bin Watilah Al-Laitsi yang wafat pada tahun 100 Hijriah di Mekah. Sebelumnya ada sahabat Anas bin Malik yang salah satunya ini sahabat yang diberi umur panjang oleh Rasulullah, yang wafat terlebih dahulu pada tahun 93 Hijriah di Basrah. Terkait dengan jumlah keseluruhan para sahabat, dalam hadis tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada sekitar 100.000 sahabat lebih yang meriwayatkan dari Nabi, tapi menurut Abu Zur'ah Al-Razi berpendapat bahwa terdapat 114.000 sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Kemudian ayo kita masuk ke sejarah perkembangan hadis. Era ini sejarah perkembangan hadis telah memasuki babak baru, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan munculnya Khalifah 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya. Sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar dan berakhir sudah, yaitu setelah Ali bin Abi Thalib wafat dan setelah kemudian era sahabat kecil. Periode ini dikenal dengan zaman At-Tabut wa Al-Iqlal min Ar-Riwayah, yaitu periode pembatasan hadis dan pendidikan periwayatan, sebagaimana yang terlihat dari kebajikan masing-masing para khalifah keempat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi.
Yang pertama ada masa Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Muhammad ibn Ahmad al-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Hufaz fi Tarjamati Abi Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Abu Bakar tidak langsung gegabah menerima periwayatan hadis kecuali disertai dengan saksi. Bagi Abu Bakar, keberadaan saksi menguatkan atas kebenaran bahwa hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga Abu Bakar tidak akan menerima periwayatan hadis tanpa ada aksi. Data sejarah menunjukkan bahwa kegiatan periwayatan hadis di kalangan umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar sangat terbatas. Karena Abu Bakar bersikap sangat hati-hati dalam periwayatan hadis, maka dapat dimaklumi jika jumlah hadis yang diriwayatkan sangatlah sedikit. Sebab-sebab Abu Bakar hanya sedikit meriwayatkan hadis karena 1. Abu Bakar selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. 2. Kebutuhan akan hadis tidak akan sebanyak pada zaman sesudahnya. 3. Jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Rasulullah sangatlah singkat. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Irgi dan Muhammad Ilyas yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang periwayatan hadis pada masa Umar bin Khattab yang akan disampaikan oleh Nur Ahmad Fadil dan Muhammad Ramdan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Selanjutnya yang saya akan bacakan yaitu masa Umar bin Khattab. Tindakan yang demikian juga dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan tidak memperbanyak periwayatan hadis sehingga perhatian umat Islam terhadap Al-Quran tidak terbagi karena umat Islam lebih membutuhkan Al-Quran untuk dipelajari, dihafalkan, dan diamalkan kandungannya. Para sahabat pada masa ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Akibatnya, periwayatan hadis pun kurang mendapat perhatian. Bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi diri dalam meriwayatkan hadis. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa pernah suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari bermaksud menjumpai Umar bin Khattab. Ia berdiri di depan pintu Umar dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Karena tidak mendapat jawaban, ia kemudian bermaksud kembali pulang. Kemudian Umar bin Khattab memanggilnya dan menanyakan apa yang menghalanginya masuk. Abu Musa al-Asy'ari pun menjawab bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza sallama ahadakum salasan falam yujab falyarji." Artinya, jika salah satu di antara kalian menjawab salam sebanyak 3 kali dan tidak dijawab, maka kembalilah. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk mendatangkan saksi. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Said dan sahabat yang lain. Sebab itulah mereka mengutus salah seorang sahabat bernama Abu Musa al-Asy'ari untuk kembali menghadap Umar bin Khattab dan memberikan persaksian atas periwayatan Abu Musa al-Asy'ari tersebut. Sebagaimana Abu Bakar yang menerapkan kritik sanad, hal yang demikian juga dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Seperti dalam kasus di atas, dalam riwayat lain juga diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Al-Jami' Al-Sahih. Umar bin Khattab suatu ketika mendengar riwayat hadis yang disampaikan oleh Fatimah binti Qais bahwa Nabi Muhammad SAW telah menceraikan semua istri-istri beliau. Mendengar informasi yang mengejutkan tersebut, Umar kemudian pergi menemui Rasulullah untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Setelah diadakan pengecekan, ternyata sebab kejadian yang sebenarnya adalah Nabi hanya melakukan sumpah zihar untuk tidak mengumpul istri-istri beliau. Ini merupakan salah satu bentuk kritik sanak yang dilakukan oleh Umar meskipun masih dalam praktek yang sangat sederhana. Imam Ibnu Qutaibah berkata, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat menolak keras memperbanyak periwayatan hadis atau datangnya suatu hadis tanpa adanya saksi, sehingga Umar bin Khattab memerintahkan
untuk mempersedikitkan periwayatan hadis. Hal ini dilakukan karena umat Islam telah tersebar di berbagai daerah, mulai banyaknya berbondong-bondong memeluk agama Islam, kekhawatiran terjadinya tadlis dan kebohongan dari orang-orang munafik. Oleh karena itu, beberapa sahabat seperti Abu Bakar Al-Siddiq, Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah, Abbas bin Abu Talib menyedikitkan periwayatan hadis. Begitulah sikap para hadis dalam menjaga keotentikan hadis. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab para sahabat dan menjaga hadis dari berbagai kekeliruan dan pemalsuan. Sebab dengan membatasi periwayatan akan menutup kesempatan orang-orang munafik untuk memalsukan hadis. Apalagi pada masa Umar, umat Islam telah menaklukkan banyak wilayah sehingga banyak orang juga berbondong-bondong memeluk Islam. Cukup sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ramdan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Fadil. Abu Hurairah yang dikenal sebagai sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis terpaksa menahan diri dengan tidak banyak meriwayatkan hadis pada zaman Umar bin Khattab. Abu Hurairah sendiri pernah menyatakan sekiranya dia banyak meriwayatkan hadis pada zaman Umar bin Khattab, niscaya dia akan dicambuk olehnya. Khalifah Umar bin Khattab memang dikenal sangat tegas dalam menerapkan aturan dan larangan. Kejadian yang dialami Abu Hurairah merupakan salah satu bentuk ketegasan Umar terhadap para sahabat yang memperbanyak periwayatan hadis sebagai bentuk penjagaan Umar terhadap hadis. Tindakan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan oleh para pendahulunya. Sahabat Imran bin Husain, Abu Ubaidah, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, mereka semuanya menyedikitkan periwayatan hadis. Bahkan Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam, tidak meriwayatkan hadis kecuali hanya 2 atau 3 hadis saja. Termasuk juga Umarah yang membatasi diri dalam meriwayatkan hadis kecuali hanya 1 hadis saja tentang mengusap muzah. Kebijakan Umar bin Khattab melarang para sahabat Nabi memperbanyak periwayatan hadis sesungguhnya tidaklah berarti bahwa Umar bin Khattab melarang para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Larangan Umar bin Khattab sesungguhnya tidak tertuju pada periwayatan itu sendiri, tetapi dimaksudkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan perhatian masyarakat terhadap Al-Quran tidak terganggu. Dalam pernyataan ini juga diperkuat oleh bukti-bukti. Bukti yang pertama, Umar bin Khattab pada suatu ketika pernah menyuruh umat Islam untuk mempelajari hadis para nabi dari para ahlinya karena mereka lebih mengetahui tentang kandungan Al-Quran. Yang kedua, Umar bin Khattab cukup banyak dalam meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hambal telah meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Umar bin Khattab sekitar 300 hadis. Ibnu Hajar Asqalani telah menyebutkan nama-nama sahabat dan tabi'in terkenal yang telah menerima riwayat hadis Nabi dari Umar bin Khattab dan ternyata jumlahnya cukup banyak. Yang ketiga, Umar bin Khattab pernah merencanakan menghimpun hadis Nabi secara tertulis. Sehingga Umar meminta pertimbangan para sahabat. Dan para sahabat pun menyetujuinya. Tetapi setelah 1 bulan lamanya Umar bin Khattab memohon petunjuk kepada Allah dengan jalan melakukan sholat istikharah. Akhirnya Umar bin Khattab pun mengurungkan niatnya. Dia khawatir himpunan hadis itu akan membuat para umat Islam berpaling dari Al-Quran. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sangat mendukung perkembangan penyebaran Islam adalah kebijakannya yang memerintahkan kepada para gubernur untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis. Umar bin Khattab mengirimkan para pengajar untuk memenuhi tujuan ini. Umar bahkan mengirimkan pengajar kepada orang-orang Baduy untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan hadis. Semua sahabat yang memiliki pengetahuan tentang hadis ikut andil menyebarkannya. Kapanpun mereka, di saat
di saat apapun mereka memiliki kesempatan atau ketika ada kebutuhan. Bagaimanapun para sahabat sebenarnya terbagi menjadi 3 grup dalam penyampaian materi-materi yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Pertama, mereka yang terbiasa menyampaikan ilmu ketika orang-orang di sekitarnya membutuhkannya. Yang kedua, mereka yang merasa terdesak untuk mengajar karena mereka mengetahui dosa menyimpan ilmu. Yang ketiga, mereka yang memberikan banyak waktu untuk tujuan ini dan terbiasa mengajar secara teratur. Dari uraian yang telah saya sampaikan dan yang telah Fadil sampaikan, dapatlah dinyatakan bahwa periwayatan hadis pada zaman Umar bin Khattab sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh umat Islam jika dibandingkan pada zaman Abu Bakar. Hal ini disebabkan karena Khalifah Umar pernah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari hadis. Meskipun dalam situasi yang lain para periwayatan masih agak terkekang dalam melakukan kegiatan periwayatan hadis. Disebabkan Umar bin Khattab telah menerapkan aturan yang cukup ketat kepada para periwayat hadis. Umar berlaku demikian bukan hanya bertujuan agar konsentrasi umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Ahmad Fadil dan Muhammad Ramdan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang periwayatan hadis pada masa Utsman bin Affan yang akan disampaikan oleh Nur Hasanah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan waktu. Saya Nur Hasanah dengan NIM 12130201440. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang perkembangan hadis pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menerapkan kebijakan sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya dalam menyedikitkan periwayatan hadis. Diriwayatkan dari Husain ibnu Abi Waqqas berkata, saya mendengar Utsman bin Affan mengatakan bahwa hal yang mencegahku untuk meriwayatkan hadis Rasulullah karena melihat sikap para sahabat yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Tetapi aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak aku katakan, maka tempat baginya adalah neraka. Dalam suatu kesempatan khutbah, Utsman bin Affan meminta kepada para sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah dengar hadis itu pada zaman Abu Bakar dan Umar. Utsman sendiri memang tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dari Utsman sekitar 40 saja. Itu pun banyak hadis yang matanya terulang. Karena perbedaan sanad, matan hadis yang banyak terulang itu adalah hadis tentang wudhu. Dapat dinyatakan bahwa Utsman bersikap agak longgar dalam periwayatan hadis sehingga pada zaman ini periwayatan hadis banyak terjadi dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun dalam khutbahnya Utsman pernah menyerukan kepada umat Islam agar berhati-hati dalam melakukan periwayatan dengan cara tidak meriwayatkan hadis yang tidak didengar pada masa Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi seruan itu tidak begitu besar pengaruhnya sebab Utsman memang tidak sekeras pribadi Umar. Utsman tidak mengharuskan keberadaan sanksi sebagai syarat utama dalam penerimaan hadis. Selain itu, karena wilayah Islam telah semakin meluas dan luasnya wilayah Islam menyebabkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Hasanah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang periwayatan hadis pada masa Ali bin Abi Thalib yang akan disampaikan oleh Nanda Fuziani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Saya Nanda Fuziani, di sini saya akan menyampaikan materi
mengenai masa Ali bin Abi Thalib. Dalam periwayatan hadis, sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak jauh berbeda sikapnya dengan para khalifah pendahulunya. Secara umum, Ali bin Abi Thalib baru bersedia menerima periwayatan hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Rasulullah. Fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali bin Abi Thalib bukanlah sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak diperlukan apabila orang yang bersangkutan adalah benar-benar diyakini sebagai periwayat yang dapat dipercaya. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkannya selain dalam bentuk lisan, ada juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Hadis yang berupa catatan isinya berkisar tentang: yang pertama adalah hukuman denda, yang kedua adalah pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, dan yang ketiga adalah larangan melakukan hukum kisos terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Ahmad bin Hanbal sendiri telah meriwayatkan hadis Nabi melalui jalur Ali bin Abi Thalib sebanyak lebih dari 780 hadis. Dalam masa akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, situasi umat Islam sangat berbeda dengan situasi pada masa kekhalifahan sebelumnya. Pada masa ini telah terjadi perpecahan di antara para sahabat, sehingga menimbulkan persengketaan antara sesama umat Islam, terutama antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Persengketaan tersebut pada akhirnya melahirkan sekte-sekte baru dalam agama Islam yang menjadi cikal bakal munculnya hadis palsu. Dan hadis palsu yang mula-mula dibuat adalah hadis yang berkenaan dengan pengkultusan pribadi. Hadis palsu ini dibuat dalam rangka mengangkat kedudukan iman mereka. Tersebut pula bahwa yang pertama-tama membuat hadis palsu adalah kaum Syiah, dengan maksud mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hal ini diungkapkan oleh Abu Al-Hadid dalam syarah Nahju Al-Balaghah. Ketahuilah bahwa asal mula terjadinya pembuatan hadis palsu tentang pengkultusan individu yang berpangkal dari kaum Syiah. Kegiatan Syiah dalam membuat hadis palsu itu kemudian dilayani lawan-lawannya dengan membuat hadis palsu. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Nanda Fuziani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang kesungguhan para sahabat dalam menjaga hadis Nabi yang akan disampaikan oleh Nur Hafizatul dan Muhammad Tegar. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesungguhan para sahabat dalam menjaga hadis Nabi. Sesungguhnya minat para sahabat terhadap ajaran agama Islam yang mereka peroleh dari Nabi sangatlah besar. Keseriusan ini terlihat dari semangat para sahabat dalam mengikuti kajian halaqah bersama Nabi. Kadangkala Nabi berada di atas mimbar atau ketika Nabi duduk bersama sahabat untuk mengajarkan hal-hal penting masalah agama. Jumlah sahabat yang mengikuti pengajaran Nabi juga tidak menentu, sesuai dengan kesempatan mereka. Mustafa Al-Azami mengatakan bahwa para sahabat menggunakan 3 metode dalam mempelajari hadis, yaitu penghafalan, merekam, dan praktik. Pertama yaitu dengan cara penghafalan. Para sahabat terbiasa mendengarkan setiap kata yang keluar dari Nabi dengan sangat hati-hati. Mereka terbiasa mempelajari Al-Quran dan hadis di masjid. Ketika Nabi pergi untuk urusan tertentu, mereka memulai mengumpulkan kembali apa yang telah mereka pelajari. Praktik mempelajari seperti ini telah digambarkan oleh Muawiyah. 2. Adalah dengan cara menuliskan hadis yang mereka dapatkan dari Nabi. Para sahabat mempelajari hadis dengan merekamnya dalam bentuk tulisan. Terdapat beberapa sahabat yang pandai dalam bidang tulis-menulis. 3. Belajar dengan cara praktik. Penting untuk diingat bahwa para sahabat juga mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari dari Nabi. Ilmu dalam Islam sejatinya adalah untuk dipraktekkan, dan para sahabat mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ingatan hadis yang telah dimiliki oleh para sahabat tetap terjaga bahkan setelah wafatnya Nabi. Abu Hurairah terbiasa membagi malam menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama untuk tidur, sepertiga kedua untuk ibadah, dan sepertiga terakhir untuk menghafal hadis dan mengingatnya. Keberadaan sahabat adalah sebagai orang pertama yang bertemu dengan Nabi. Menyambungkan hadis dari Nabi kepada generasi kedua Hijriyah. Mereka yang bersama dengan Nabi dan menyaksikan langsung secara aktivitas dan perkataan Nabi.
Sekian, terima kasih. Kesungguhan para sahabat dalam menjaga hadis Nabi yang selanjutnya yaitu umat Islam mengambil kesepakatan bersama untuk meneladani sikap dan perbuatan Rasulullah yang mana sudah tertuang dalam hadis. Bahkan kesepakatan ini sudah berlangsung semenjak zaman para sahabat, tabi'in dan seterusnya hingga sekarang. Salah satu bentuk usaha para sahabat dalam menjaga hadis adalah dengan mengendalikan diri untuk tidak bebas dalam meriwayatkannya. Ini dimaksudkan agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan ketika meriwayatkannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman semuanya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi telah disampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa usaha para sahabat dalam menjaga hadis Nabi dari kekeliruan dan kesalahan, sebab mereka menyadari bahwa hadis adalah salah satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah selain Al-Quran, sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang artinya, aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian semua yang tidak akan menyesatkan kalian selamanya, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam kata maupun sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.